and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bakal bahas salah satu film cult klasik horor komedi tahun 1980 yang judulnya Motel Hell. Inti dari film ini sebenarnya simple tapi bikin jantung berdebar. Ceritanya tentang sepasang kakak beradik yang mengelola sebuah motel terpencil bernama Motel Hello. Selain ramah kepada turis, sang kakak juga terkenal banget di kotanya karena memproduksi sosis dan daging asap tradisional yang rasanya nomor 1 di dunia. Tapi di balik senyuman ramah mereka, ada rahasia dapur yang sangat kelam. Ternyata mereka punya cara yang sangat tidak biasa sekaligus sadis dalam memanen bahan baku daging premium mereka. Penasaran? Oke lah, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Vincent yang tinggal di sebuah motel bersama adik perempuannya bernama Ida. Tempat tersebut sebenarnya bernama Motel Hello, namun karena lampu pada huruf O sering mati, motel itu lebih dikenal sebagai Motel Hell. Selain mengelola hotel, Vincent juga terkenal sebagai pembuat daging asap dan sosis terenak, yang produknya selalu dia pasok ke berbagai daerah di sekitarnya. Suatu hari saat Vincent sedang pergi berburu ke tengah hutan, dia tidak sengaja melihat pengendara sepeda motor yang melaju kencang lalu mengalami kecelakaan. Vincent segera menolong mereka menggunakan truk mininya. Dia mengangkut sang pengendara pria dan pacarnya yang bernama Terry. Anehnya, Vincent hanya membawa Terry pulang ke motel dan menyuruh Ida untuk merawatnya dengan baik. Sementara keberadaan si pria masih misterius. Good and sure he keeps his hands off her. I see. All right. Begitu tersadar, Terry langsung menanyakan keberadaan pacarnya yang bernama Bo. Di saat yang sama, Bruce atau adik laki-laki Vincent yang berprofesi sebagai polisi datang berkunjung ke motel mereka. Vincent kemudian berbohong kepada Terry dengan mengatakan bahwa Bo telah tewas dalam kecelakaan tersebut. Merasa beruntung karena selamat, Terry meminta Vincent mengantarkannya ke kuburan Bo. Di sana, Terry meratapi kepergian pacarnya yang terasa begitu cepat. Vincent pun menawarkan Terry untuk menginap di motel sampai kondisinya benar-benar membaik. Siang harinya, Vincent kembali ke rutinitasnya memberi makan hewan ternak yang nantinya akan dia olah menjadi daging. Pada malam harinya, Terry yang dirundung kesedihan karena kini sebatang kara. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Vincent dan Ida karena telah menyelamatkannya. Sementara itu di tempat lain, seorang pria mabuk bernama Bob tidak sengaja mendengar suara-suara aneh. Ketika ditelusuri, dia terkejut menemukan Bo dalam keadaan terkubur hidup-hidup hingga sebatas leher. Tak hanya itu, pita suara Bo juga telah disayat sehingga dia tidak bisa berteriak untuk minta tolong. Nasib malang pun menimpa Bob, di mana Vincent tiba-tiba muncul, memukulnya hingga pingsan dan ikut menguburnya di tempat tersebut. Ternyata Vincent adalah seorang psikopat yang sengaja memburu manusia untuk dijadikan bahan baku daging lezat yang dia jual. Malam itu juga dia kembali mencari mangsa baru dengan memasang ranjau paku di tengah jalan. Sebuah mobil yang berisi beberapa orang pun melintas dan langsung oleng setelah terkena jebakan tersebut. Vincent kemudian menyemprotkan gas beracun untuk membuat seluruh penumpang itu pingsan, lalu membawa mereka ke kebun rahasianya. Vincent sengaja mengubur mereka hidup-hidup agar dagingnya menjadi lebih nikmat saat dipanen. Setelah mengubur para korban baru, Vincent dan Ida langsung memotong pita suara mereka agar tidak berteriak. Keesokan harinya, Vincent, Ida, Terry, dan Bruce pergi piknik ke taman untuk sarapan bersama. Di sana, Vincent menceritakan awal mula dia membangun bisnis dagingnya kepada Terry.
Karena suasana terasa canggung, Bruce mengajak Terry berkeliling danau menggunakan perahu. Di momen itulah Bruce memanfaatkan kesempatan untuk mengajak Terry berkencan menonton bioskop nanti malam. Malam harinya, Vincent dan Ida kembali ke kebun untuk memberi makan para korban yang terkubur. Setelah selesai, mereka langsung pergi mencari tumbal yang baru. Kali ini mereka menaruh patung sapi palsu di tengah jalan. Tak berselang lama, sebuah mobil melintas dan pengemudinya turun dengan niat untuk memindahkan sapi palsu tersebut dari jalanan. Tiba-tiba dia dibius oleh Vincent. Mengetahui hal itu, salah satu wanita yang berada di dalam mobil menjadi sangat ketakutan, dan dia pun langsung melarikan diri. Dengan sigap, Vincent segera mengejar wanita tersebut. Beruntung di dalam mobil wanita itu terdapat walkie-talkie. Dia pun langsung mencoba menghubungi berbagai saluran darurat untuk meminta bantuan. Setelah beberapa kali mencoba, dia akhirnya terhubung dengan seorang polisi yang tak lain itu adalah Bruce. Bruce yang saat itu sedang menonton bioskop bersama Terry, segera bergegas mencari lokasi yang disebutkan oleh wanita tersebut. Sayangnya Bruce gagal menemukan lokasinya, karena ban mobilnya mendadak slip dan terjebak di dalam lumpur. Karena tak kunjung menemukan petunjuk apapun, Bruce dan Terry akhirnya memutuskan untuk kembali ke motel. Di tempat lain, kedua wanita tadi ternyata sudah berhasil ditangkap oleh Vincent dan dikubur di kebun rahasianya. Sama seperti korban lainnya, pita suara mereka juga langsung disayat. Di saat yang bersamaan, seorang pelanggan baru datang dan berniat menginap di motel. Vincent dan Ida pun bergegas menyelesaikan pekerjaan keji mereka di kebun dan segera kembali ke motel. Vincent menyambut hangat pelanggan tersebut dan langsung memberikan kunci kamar. Tak lama kemudian, Bruce dan Terry pun tiba di motel. Lalu mereka semua berpisah untuk istirahat. Pada malam harinya, Vincent dan Ida mendatangi kamar pelanggan pria tadi sambil membawa tali. Mereka berdalih bahwa tali itu merupakan bagian dari permainan hiburan tradisional yang biasa disajikan di motel tersebut. Tanpa menaruh curiga, pria itu mengiyakan saja. Padahal Vincent dan Ida bersiap untuk menjadikannya bahan baku daging sosis yang nikmat. Keesokan paginya, Vincent memberitahu Terry bahwa dia akan mengajarkan dan membagikan resep rahasia pembuatan dagingnya yang terkenal. Namun saat Vincent hendak mengajak Terry berkeliling ke dalam pabrik pengolahan daging miliknya, Ida tiba-tiba muncul dan melarang Terry masuk ke sana. What are you doing in here this morning? Hingga saat ini, Terry masih belum menyadari bahwa daging yang diproduksi Vincent dan Ida adalah daging human. Tanpa basa-basi, Ida langsung mengalihkan perhatian dan mengajak Terry berenang di danau dekat motel. Tampaknya Ida sangat membenci Terry karena cemburu atas perhatian dari Vincent. Ida bahkan berniat mencocol pelampung Terry agar gadis itu tenggelam. Namun karena ceroboh, Ida justru merobek pelampungnya sendiri hingga membuat dirinya tenggelam. Melihat hal itu, Terry langsung berusaha menolongnya. Bukannya berterima kasih, Ida justru mencoba mencelakai Terry di dalam air. Beruntung Vincent datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Terry. Terry sangat berterima kasih karena Vincent lagi-lagi telah menyelamatkan nyawanya. Ida kemudian berpura-pura meminta maaf dan berdalih bahwa kejadian tadi hanyalah ketidaksengajaan. Peristiwa ini membuat Terry mulai jatuh cinta pada Vincent. Karena saling menyukai, mereka akhirnya berencana untuk menikah dalam waktu dekat. Rumor tentang rencana pernikahan Vincent dengan gadis kota yang cantik pun beredar cepat di wilayah tersebut. Bruce yang diam-diam juga mencintai Terry. Dia merasa tidak terima mendengar kabar tersebut. Bruce langsung mendatangi Terry di motel dan memintanya waspada, dengan mengatakan bahwa Vincent memiliki gangguan jiwa atau penyakit aneh. Sayangnya percakapan mereka terdengar langsung oleh si Vincent. Vincent yang naik pitam langsung mengusir Bruce dari motelnya. Karena hari pernikahan sudah dekat, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan pada malam harinya. Saat hari sudah larut malam, Ida diam-diam memasukkan obat bius ke dalam minuman Terry, hingga membuat Terry pingsan di tempat.
Rupanya kakak beradik ini sengaja membius Terry agar mereka bisa bekerja dengan tenang pada malam itu. Setelah Terry pingsan, Vincent dan Ida segera pergi ke kebun rahasia. Di sana mereka menyiapkan 3 orang korban yang siap dieksekusi agar tidak berisik, lalu membawa mereka ke dalam ruang pengolahan daging. All right, you. Take off! Sementara itu di tempat lain, Bruce yang masih penasaran terus melakukan penyelidikan. Dia akhirnya menemukan bangkai sepeda motor yang dia yakini adalah milik Bo dan Terry. Saat diperiksa dengan lebih teliti, Bruce menyadari bahwa kecelakaan yang dialami Terry dan kekasihnya tempo hari adalah sabotase yang sengaja direncanakan oleh seseorang. Bruce pun memperluas investigasinya ke area danau. Di dasar danau tersebut, Bruce terkejut melihat ada banyak sekali mobil yang tenggelam. Dia menduga kuat mobil-mobil itu milik para korban yang hilang akibat ulah psikopat ini. Bruce akhirnya menyadari bahwa Vincent adalah psikopat yang selama ini dia cari. Mengetahui fakta mengerikan tersebut, Bruce langsung bergegas kembali ke motel milik Vincent. Sementara itu di kebun rahasia, Bo yang ternyata masih hidup berusaha mati-matian untuk meloloskan diri dari lubang tanah. Setelah berhasil bebas, Bo segera membantu membebaskan korban-korban lainnya. Mereka kemudian bergerak bersama-sama menuju ke tempat pengolahan daging milik Vincent untuk balas dendam. Di tempat lain, Bruce diam-diam menyelinap masuk ke dalam kamar Terry. Di sana, Bruce menjelaskan segalanya kepada Terry, bahwa kecelakaan yang menimpanya tempo hari adalah ulah yang direncanakan oleh si Vincent. Bruce juga membeberkan bahwa sudah ada banyak korban jiwa yang berjatuhan akibat kekejaman Vincent. Di saat yang sama, Ida yang sedang berada di ruang pengolahan daging meminta izin kepada Vincent untuk kembali ke motel karena dia merasa sangat kelaparan. Setibanya di motel, Ida memergoki Bruce dan Terry yang sedang bersiap untuk melarikan diri. Dengan cepat, Ida memukul Bruce hingga pingsan, lalu menyeret Terry ke tempat pengolahan daging untuk dihadapkan kepada Vincent. Di pabrik tersebut, Vincent secara terang-terangan mengajak Terry untuk ikut mengolah daging manusia bersamanya agar bisa dijual. Terry tentu aja langsung menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Kecewa dengan respon Terry, Vincent kemudian menyuruh Ida kembali ke motel untuk membawa Bruce yang pingsan ke tempat mereka. Sesaat setelah Ida pergi, Vincent langsung menyekap Terry karena tahu gadis itu tidak akan mau bekerja sama dengannya. Sementara itu, Ida yang sedang dalam perjalanan kembali ke motel, tiba-tiba dia dihadang dan diserang oleh Bo beserta korban-korban lainnya yang berhasil lolos dari kebun. Serangan mendadak itu membuat Ida pingsan di tempat. Bo yang merupakan mantan pacar Terry kemudian menyelinap masuk ke pabrik dan melihat dengan jelas bahwa Terry hendak dibunuh oleh Vincent. Tidak ingin hal itu terjadi, Bo langsung maju menerjang Vincent demi menyelamatkan Terry. Sayangnya nasib malang menimpa Bo. Dia kalah dalam perkelahian tersebut dan tewas di tempat. Di sisi lain, Bruce yang baru saja siuman dari pingsannya langsung bergerak untuk mencari Terry. Vincent yang melihat kedatangan Bruce tidak tinggal diam. Dia pun memakai topeng kepala babi dan langsung menyerang Bruce. Hingga pertarungan sengit pun tidak dapat terhindarkan. Setelah duel yang sangat menegangkan, Bruce akhirnya berhasil memenangkan pertarungan. Bruce kemudian bergegas memotong tali pengikat dan membebaskan Terry. Di saat-saat terakhir sebelum napas dan ajal menjemputnya, Vincent berpesan kepada Bruce untuk menjaga kebun dan motel milik keluarga mereka. Dia juga mengucapkan kata-kata terakhir berisi penyesalan karena selama ini telah membohongi publik dengan menjual daging human. Setelah Vincent tewas, Bruce dan Terry pergi keluar menuju kebun rahasia. Di sana mereka dibuat terkejut ketika menemukan Ida yang sudah dalam keadaan terkubur hidup-hidup akibat para korban yang tadi membalas dendam.
dan dipastikan Ida sudah meninggal di tempat. Bruce dan Terry kemudian pergi dari tempat terkutuk itu. Dan film pun selesai. Ending yang sangat mendagingkan. Meskipun premisnya tentang kanibalisme dan pembunuhan, film ini berhasil membawakannya dengan sentuhan dark komedi yang bikin penontonnya malah terhibur ketimbang ketakutan. Pesan moralnya cuma satu. Kalau kalian lagi traveling dan nemu motel pinggir jalan yang lampunya kedap-kedip, mending kalian pikir-pikir dulu sebelum memutuskan buat nginep di sana. Apalagi kalau pemiliknya jualan sosis yang katanya terenak di dunia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.